Banyak banget. Nah, itulah nilai pengkhianatan yang dilakukan pejabat-pejabat Malaysia sekarang ini. Makanya Kau ini betul-betul gila lah Benik ya. Gila, kata tak. Ngapain ngurusin pejabat-pejabat di negara orang? Dasar tukang omon-omon. Jadi guys, dulu Prabowo pernah ngejual satu istilah keren, yaitu paradoks Indonesia. Katanya negara ini kaya raya, tapi rakyatnya masih banyak yang menderita. MBG, program pemerintah yang gagal tapi menguntungkan buat pejabatnya. Mending kasih duit aja ke orang tuanya. Oi. Ini presiden kalian kenapa lagi sih? Tiba-tiba pengen bikin gentengisasi. Atap-atap rumah yang dari seng itu pengen diganti genteng. Kayaknya Pak banyak yang lebih genting deh Pak daripada genteng. Permasalahan di Indonesia ini banyak banget loh yang lebih urgent. Si Benik masih menyibuk tentang urusan negara yang ada dekat Malaysia. Sedangkan negara kita sendiri masih bobrok. Kenapa tidak kritik negara kita sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang program Pak Prabowo lagi, para sahabat. Mereka akan mengganti atap-atap seng yang ada dekat Indonesia agar diganti dengan genteng. Karena agar kota yang ada dekat Indonesia agar tidak kelihatan kumuh, para sahabat. Agar para turis itu terlihatlah nampak Indonesia itu bersih macam itu, agar para turis datang mengunjungi Indonesia. Tetapi dengan program ini para sahabat, masih program dari ambisi yang dulu ketika mencalonkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, 19 juta lapangan pekerjaan yang akan diciptakan, sampai sekarang belum tercipta. Bahkan MBG makan gizi gratis yang diandalkan pemerintah malah banyak yang keracunan dan banyak juga makanannya tidak bergizi, bahkan dengan porsi yang sedikit macam itu, dan malah seolah-olah Indonesia telah menguasai tentang program makan gizi gratis sampai seluruh dunia menatap wajah Indonesia, akan meniru program Indonesia. Macam itu para sahabat dekat media sosial. Tetapi di luar nulur banyak kita sesak menahan hati ini para sahabat menengok apa yang berlaku dekat Indonesia. Bahkan kalau si Benik masih mencari kesalahan tentang negara Malaysia untuk mencari tenar, tidak mau mengkritik negara sendiri, kakak jantung pisang menyekolahkan si Benik ini para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Ini presiden kalian kenapa lagi sih? Tiba-tiba pengen bikin gentengisasi. Atap-atap rumah yang dari seng itu pengen diganti genteng. Kayaknya Pak banyak yang lebih genting deh Pak daripada genteng. Permasalahan di Indonesia ini banyak banget loh yang lebih urgent. Presiden ngurusin hal-hal teknis kayak gini, ngurusin genteng itu kayaknya rakyat kebanyakan deh ngegaji lu. Di level setinggi presiden nih, kenapa sih ngurusin genteng? Padahal kan bisa bikin kebijakan untuk perumahan, untuk rakyat punya rumah yang lebih terjangkau, memberikan subsidi. Banyak loh orang-orang di Indonesia ini yang nggak punya tempat tinggal yang layak. Menentukan pembangunan nasional tuh maunya gimana. Terus menyelesaikan masalah, ini sekarang harga tanah, harga properti, itu naiknya tuh nggak masuk akal. Sedangkan gaji kita tuh segitu-gitu aja. Jadi orang makin susah punya rumah. Kenapa nggak itu sih yang diprioritasin? Ini malah genteng, astagfirullah. Kalau Mas Gibran punya hilirisasi, maka Pak Prabowo punya gentengisasi. Jadi guys, belakangan ini muncul istilah gentengisasi. Sederhananya, ini adalah wacana penggantian atap rumah warga, terutama yang masih pakai asbes atau seng, menjadi genteng. Alasannya, karena Pak Prabowo punya kekhawatiran, kalau atap rumah masih pakai seng, lalu dilihat turis, nanti dianggap kumuh dan jadi simbol kemunduran. Di titik ini, rumah warga pelan-pelan berubah fungsi. Bukan lagi ruang aman untuk hidup, tapi objek visual yang harus rapi dari kejauhan. Yang penting seragam, yang penting cantik. Soal air bersih, sanitasi, penghasilan,
dan kepastian hidup itu urusan nanti. Di waktu yang sama, Pak Prabowo juga pernah menyinggung soal penertiban spanduk-spanduk demi kota yang lebih indah dan tertata. Narasinya terdengar masuk akal. Kota rapi, visual bersih, enak dipandang. Tapi di lapangan, masyarakat justru sering resah karena hal yang sebaliknya. Di jalan-jalan, baliho raksasa, bendera partai, dan spanduk politik berdiri di mana-mana, menutupi pandangan, mengganggu estetika, kadang bahkan membahayakan pengguna jalan. Anjing! Di sini muncul pertanyaan buat admin Gerindra. Kalau spanduk boleh ditertibkan demi keindahan, berarti baliho-baliho dan bendera-bendera partai yang Gerindra nih mengganggu punya juga Bapak boleh Prabowo. ditertibkan sendiri kan? Apa iya Pak Prabowo itu mengidap NPD? Jadi guys, akhir-akhir ini banyak banget netizen yang bilang kalau Pak Prabowo itu mengidap NPD. Buat yang belum tahu, NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narsistik. Gambaran umumnya kayak gini. Pertama, merasa paling penting dan spesial. Orang dengan NPD cenderung merasa dirinya luar biasa, pantas diperlakukan istimewa, dan sering butuh pengakuan. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Kedua, haus validasi tapi minim empati. Mereka sangat butuh pujian, tapi sulit benar-benar peduli pada perasaan orang lain. Dan juga selalu meremehkan masalah orang lain. Ada keracunan makan? Iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Ketiga, rapuh di dalam tapi ditutup ego besar. Di balik kesan yang arogan biasanya ada harga diri yang rapuh. Makanya mereka alergi terhadap kritik. Karena kritik sekecil apapun bisa bikin mereka tersinggung. Orang-orang pinter yang bisa bicara, ngejek, mencari kesalahan terus, tidak bisa membuat jembatan, tidak bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, dari beberapa statement tadi, apakah Pak Prabowo sudah bisa dikatakan fix mengidap NPD? Jawab di kolom komentar, guys. Apalagi kau bela-bela anting-anting. 2,000 years later. Kita harus dukung investasi asing. Dasar tukang omon-omon. Jadi guys, dulu Prabowo pernah ngejual satu istilah keren yaitu paradoks Indonesia. Katanya negara ini kaya raya, tapi rakyatnya masih banyak yang menderita. Ironisnya, setelah masuk lingkar kekuasaan, paradoks itu malah kayak cerminan dirinya sendiri. Contohnya soal sumber daya alam yang dibilang milik rakyat, tapi konsesi tambang dan sawit terus digelontorkan ke segelintir elit. Masyarakat sekitar hanya kebagian debu jalan, banjir bandang, dan konflik lahan. Aktivis lingkungan yang protes malah ditahan. Negara yang katanya digdaya, tapi takut sama poster dan suara warga. Anjing! Lucunya lagi soal bencana. Jejak digitalnya pun masih ada. Prabowo dulu mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional saat gempa Lombok dan kebakaran hutan di Riau. Alasannya jelas, korban banyak, asap kemana-mana, daerah kewalahan. Tapi sekarang, saat bencana besar terjadi di wilayah Aceh dan Sumatera, jumlah korban meninggal sampai ribuan dan pengungsi jutaan. Status bencana nasional jadi mahal dan pelit dikeluarkan. Bantuan asing ditampik atas nama kemandirian. Tapi di saat yang sama, rakyatnya kelaparan dan mati perlahan. Bajingan! Soal demokrasi juga nggak kalah paradok. Dia sering bilang Indonesia ini adalah bangsa yang besar dan disegani. Tapi di saat yang sama, narasinya penuh rasa terancam. Asing, oposisi, kritik publik, bahkan suara rakyat sendiri. Dulu juga bilang siap mimpin demo untuk menuntut keadilan. Dan sekarang, turun ke jalan bukan lagi disebut perjuangan tapi ancaman. Bangsa! Siswa sepil menu, MBG potongan buah setipis tisu. Geleng-geleng. Inilah suasana makan siang bagi para pelajar Makanan siang di Cina. Setiap hari, begitu bel istirahat berbunyi, para siswa dengan tertib berbaris menuju kantin sekolah. Di balik piring yang mereka terima, terdapat perhatian besar dari pemerintah dan sekolah terhadap gizi anak. Menu makan siang dirancang seimbang, terdiri dari nasi atau mie sebagai sumber energi, sayuran hijau segar yang kaya vitamin, lauk pauk berupa daging, ikan, tahu, atau telur sebagai protein, ditambah buah-buahan sebagai pelengkap serat. Bahkan di banyak sekolah, susu juga disediakan untuk memastikan kebutuhan kalsium anak-anak terpenuhi. Tak heran, banyak penelitian menunjukkan bahwa program makan siang di sekolah-sekolah Cina berhasil menekan angka anemia, mengurangi stunting, sekaligus meningkatkan konsentrasi belajar. Guru dan petugas selalu mengawasi jalannya makan siang, memastikan setiap anak mendapatkan porsi yang cukup, tidak membuang-buang makanan, serta terbiasa menghargai apa yang mereka makan. Nilai-nilai sederhana ini memberi pengaruh besar. Anak-anak belajar bertanggung jawab,
disiplin, dan memahami pentingnya pola makan sehat. Data resmi mencatat bahwa sejak diluncurkannya program peningkatan gizi di sekolah, tinggi dan berat badan rata-rata siswa terus meningkat signifikan. Lebih dari 350 juta pelajar di ribuan sekolah telah merasakan manfaatnya. Bahkan, beberapa studi menyebutkan siswa yang rutin mendapatkan makan siang bergizi memiliki nilai akademik lebih baik, terutama dalam mata pelajaran seperti matematika. Inilah yang membuat kita tidak heran jika banyak pelajar di Cina tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Makan siang yang teratur, bergizi, dan penuh disiplin bukan hanya mengisi perut, tetapi juga membentuk karakter serta mendukung lahirnya generasi masa depan yang berkualitas. Pemerintah bakal ukur otak dan fisik siswa setelah makan Di MBG. Indonesia. Pemerintah lewat Menko Pangan, Zulkifli Hasan dan BKN berencana ngukur pertumbuhan fisik dan otak penerima program MBG. Katanya mau dilihat dampaknya setelah 1 tahun sampai beberapa tahun ke depan. Bahkan Jepang dijadikan contoh keberhasilan program serupa. Masalahnya, kalau mau niru Jepang, jangan setengah-setengah. Di sana, kualitas dan porsinya jelas. Di sini, MBG masih sering dipersoalkan. Kadang distribusi lambat, lauknya bermasalah, dan angka kasus keracunan juga tinggi. Standar makanan masih belum maksimal. Tapi malah ngide mau diukur otaknya. Kalau memang mau diukur, minimal porsi makannya disamain dulu sama Jepang. Jangan baru dikasih makan ala kadarnya, tapi targetnya setinggi negara maju. Share biar lebih banyak yang aware. Mending kasih duit aja ke orang tuanya. Sedangkan PIP yang khusus untuk kebutuhan anak, yang khusus untuk keperluan perlengkapan anak maupun apa saja yang berkaitan langsung dengan pendidikan anak di sekolah. Banyak juga PIP yang disalahgunakan oleh mak-mak. PIP jadi uang sembako lah, PIP jadi uang skincare lah. Mau menyangkal, tapi itu memang realita yang ada. Dan kami yang ada di sekolah, guru-guru sudah periksa itu. Kenapa bukumu seperti ini? Mana perlengkapan? Uang PIP kemarin kamu belikan apa? Menyangkal realita itu. MBG, program pemerintah yang gagal tapi menguntungkan buat pejabatnya. Apa ini? Daging nggak apa? Macam koyo. Ini apa ini? Jeruk ke? Kenapa macam busuk aja? Nasinya ya Allah ada skamnya ya Allah, astagfirullahalazim. Astagfirullah. Ini tahu ke? Macam koyok juga sayurnya hanya seiprit. Presiden Prabowo bilang banyak negara mau belajar makan gratis dari kita. Negara mana aja yang mau belajar? Kalau soal itu jangan tanya saya. Tapi di edisi terbaru Mingguan Tempo dibahas tuh makan siang gratis yang sudah berjalan di negara-negara lain. Ada Jepang, Amerika Serikat, sampai Swedia. Bahkan negara-negara itu lebih dulu bikin makan gratis. Oh ya? Dari kapan? Kalau di Jepang udah dimulai dari tahun 1889. Di Swedia, implementasi makan gratis meluas di tahun 1945. Sementara di Indonesia, makan gratis dimulai pada 6 Januari 2025. Indonesia baru mulai ya kalau gitu. Kalau pengelolaannya gimana? Di Jepang ada dapur sekolah dan makanannya diolah sama juru masak terlatih. Sama kayak Jepang, AS punya dapur sesuai standar dan buat sekolah yang nggak punya dapur bakal dapat suplai makanan siap dari penyedia pusat. Kalau di Indonesia, dilansir Tempo pada 20 dan 21 April 2025, di Indonesia ada total 1072 dapur di 38 provinsi, tapi kerap tersandung masalah. Dari makanan yang datang terlambat, kendala pembayaran mitra dapur, sampai siswa keracunan makanan. Ya ampun, kalau di negara lain ada kendala juga nggak kayak di Indonesia? Ada kendalanya, di Jepang nggak semua anak bisa ikut program makan siang di sekolah karena persoalan kehalalan makanan. Di AS dan Swedia juga, soal kehalalan dan alergi. Tapi Swedia dan AS ngasih solusi. Gimana caranya negara lain mengatasi soal anak dengan kebutuhan makanan khusus? Contohnya, pemerintah New York, Amerika Serikat buka opsi buat siswa yang minta makanan halal dan vegetarian. Orang tua mesti menyampaikan permintaan resmi ke pihak sekolah. Kalau di Swedia, dalam kasus tertentu, sekolah nawarin menu alternatif buat anak yang alergi gluten atau vegetarian. Berarti orang tua dilibatkan ya? Iya, di Jepang orang tua dapat daftar menu rancangan ahli gizi setiap bulan. Di AS juga, orang tua bisa mantau menu makanan di situs NYC Public School. Bahkan di Swedia ada sistem pemantauan menu yang bisa diakses orang tua murid. Oh gitu, kalau kayak gini sih Indonesia yang butuh belajar sama negara lain soal makan gratis. Banyak banget. Nah itulah nilai pengkhianatan yang dilakukan pejabat-pejabat Malaysia sekarang ini. Benik. Kau ini betul-betul gila lah Benik ya. Gila, tahu tak? Ngapain ngurusin pejabat-pejabat di negara orang? Hah? Urusin tuh
Coba kamu urusin pejabat-pejabat di negara kita. Urusin tuh janji-janji pemerintah dulu, yang katanya akan menciptakan lapangan pekerjaan, yang katanya akan membangun sekolah-sekolah. Tapi pada nyatanya kau lihat tuh, rakyat Indonesia ya banyak yang miskin, sampai ada anaknya rela mengakhiri hidup disebabkan kemiskinan orang tua. Oh ya. Lah engkau ini sibuk ngurusin negara orang, kau tak payah mengkhawatirkan keadaan negara Malaysia ya. Rakyat Malaysia ini aman, nyaman, tentram, ekonomi mereka kuat. Ngapain ngurusin? Urus tuh negara kita yang amburadul, bobrok. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya para sahabat, dekat Indonesia sekarang setelah terluncurnya program makan gizi gratis para sahabat, ini merupakan program andalan Bapak Prabowo sebelum mencalon presiden ke Indonesia ini para sahabat. Sebelum menggantikan Bapak Jokowi, mereka akan memberikan makan gizi gratis kalau saya jadi presiden nanti terpilih di tahun itu para sahabat. Tetapi para sahabat, yang sekarang saya banyak pelik kepada presiden kita ini, sekarang banyak program, bahkan akan menggantikan seng-seng atap rumah yang menggunakan seng akan digantikan dengan genteng. Apakah Bapak Prabowo punya pabriknya genteng gitu kan? Ini perlu dipertanyakan, itu kata netizen para sahabat. Sedangkan program gizi gratis ini yang berjalan di tahun 2025 di Januari para sahabat, ini sampai sekarang masih pelaksanaannya masih amburadul, dan juga ada juga yang mendapatkan siswa yang porsinya sedikit, dan juga ada yang busuk, ada juga yang keracunan. Malah sekarang beredar sebuah video bahwasanya otak dan juga berat badan siswa yang ada di Indonesia akan dicek setiap tahun 1 kali para sahabat. Karena apa? Karena ini sudah MBG makan gizi gratis ini sudah berjalan 1 tahun macam itu. Maka akan dicek. Banyak netizen mengatakan kalau dicek mau dibandingkan dengan Jepang, salah besar Pak, karena di Jepang itu makanannya bergizi, betul-betul bergizi macam itu. Sedangkan di Indonesia masih banyak yang dikorupsi. Mungkin dari Bapak Prabowo mungkin besar anggarannya Pak sahabat, tetapi ketika sampai turun sampai ke dapur, sampai ke siswa, itu sedikit. Tengok tadi itu potongan serpihan tembikai, tipis tisu, semacam setipis tisu macam itu para sahabat. Jadi ketika Benek untuk mencari tenar, mencari followers kata kakak jantung pisang, mereka mengaitkan dengan Malaysia yang katanya Malaysia korupsi. Benar, tak semua negara itu bersih daripada korupsi. Tetapi dekat Malaysia, tahu sendiri yang korupsi itu akan diberantas, akan dihukum seberat-beratnya, akan diadili. Sedangkan di negara kita diberantas, setelah itu dilepaskan balik macam itu. Apa nak jadi dengan Indonesia? Kalau dekat Malaysia, meskipun ada, itu memang betul-betul diadili. Sekalipun engkau presiden, aku tak pandang bulu, engkau harus menjalani hukuman tersebut. Itulah prinsip kekuatan geopolitik yang ada dekat Malaysia. Dekat Indonesia geopolitik hukumnya masih lemah. Sepatutnya banyak belajar, tak usahlah banyak memburuk-burukkan negara Malaysia. Sebenarnya Malaysia ini sudah baik hati, banyak menampung rakyat Indonesia untuk memberikan pekerjaan di Malaysia. Indonesia tak sanggup untuk memberikan pekerjaan 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan ketika mau menjadi presiden. Sampai sekarang nggak ada para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Roh minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.